Selamat berjumpa di channel Bicara Belasan Menit. Kali ini kita membicarakan tentang perkembangan sistem kepercayaan manusia terhadap Sang Yang Misteri. Sumber pembicaraan kita antara lain adalah buku Katekismus Gereja Katolik, Katekismus Gereja Katolik yang setebal 813 halaman. Kita bicara tentang sistem perkembangan kepercayaan terhadap Sang Yang Misteri. Manusia adalah bagian dari semesta alam. Dari buku Katekismus Gereja Katolik mengatakan Allah menyongsong manusia. Dengan bantuan akal budi kodratinya, manusia dapat mengenal Allah dengan pasti dari segala karyanya. Namun, masih ada lagi satu tata pengetahuan yang tidak dapat dicapai oleh manusia dengan kekuatannya sendiri, yakni wahyu ilahi. Katekismus Gereja Katolik nomor 50. Sejak dahulu kala, manusia melihat dan merasakan bahwa semesta alam adalah suatu yang luar biasa, ajaib dan penuh misteri. Maka ada orang atau sekelompok orang suka mengamati semesta alam yang ajaib itu dengan perilaku religius, seperti berdiam diri, meditasi, upacara, sesaji, berkorban, untuk menyingkap tabir rahasia dan menemukan sesuatu di balik keajaiban alam semesta ini. Dan manusia memperoleh sesuatu dari perilaku religius itu. Perilaku religius menghasilkan pengalaman spiritualitas atau pengalaman ilahi. Pengalaman spiritualitas itu atau pengalaman ilahi itu, manusia menjadi penting untuk menata hidup manusia itu sendiri dan juga untuk menata kehidupan bersama di alam semesta ini. Kerinduan akan Allah sudah terukir dalam hati manusia karena manusia diciptakan oleh Allah dan untuk Allah. Allah tidak henti-hentinya menarik manusia kepada dirinya. Hanya dalam Allah manusia dapat menemukan kebenaran dan kebahagiaan yang dicarinya terus-menerus. KGK nomor 27. Walaupun dalam usaha manusia untuk menyingkapkan Sang Penciptanya tidak mungkin memperoleh hasil yang terang benderang dan jelas, tetapi akan terus selalu akan ada orang atau kelompok orang yang mencari dan mengungkapkan rahasia itu. Ada orang atau sekelompok orang dalam pengalaman spiritualitasnya merasa menemukan sesuatu di balik misteri semesta alam yang ajaib itu. Kemudian dengan segala hormatnya mereka menamai ataupun menjuluki ataupun menggelari yang ada di balik keajaiban semesta alam itu dengan julukan atau gelar Sang Yang Misteri. Karena manusia adalah bagian yang tak terpisahkan dari semesta alam yang misteri ini, maka manusia kiranya pasti akan menemukan jalan-jalan tertentu untuk mencapai pengenalan kepada Sang Yang Misteri itu. Jalan-jalan yang dalam arti argumen-argumen yang cocok dan meyakinkan berdasarkan pengalaman spiritualitas atau pengalaman religius yang dapat menghantar mendekati kepada kepastian yang benar. Makna paling luhur martabat manusia terletak pada panggilannya untuk memasuki persekutuan Allah. Sudah sejak asal muasalnya manusia diundang untuk berwawancara dengan Allah. Sebab manusia hanyalah hidup karena diciptakan oleh Allah dalam cinta kasih-Nya
dan lestari hidup berkat cinta kasihnya. Dan manusia tidak sepenuhnya hidup menurut kebenaran bila ia tidak dengan sukarela mengakui cinta kasih itu serta menyerahkan diri kepada penciptanya. Gaudium et Spes, artikel 19 alinea yang pertama. Manusia adalah ciptaan Allah yang diberi hati. Gaudium et Spes, artikel 19 alinea ketiga. Manusia juga diberi akal budi dan kebebasan. Gaudium et Spes, artikel 21 alinea 3. Dan dalam kitab Kejadian tertulis, Tuhan Allah membentuk manusia dan dari debu dan menghembuskan nafas hidupnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Kejadian bab 2 ayat 7. Maka manusia mencari Sang Yang Misteri itu untuk menemukannya. Ada beberapa faham yang diperoleh oleh pencarian itu. 1. Faham panteisme, dari bahasa Yunani pan artinya semua, dan theis atau theos itu artinya Tuhan. Faham panteisme adalah salah satu sistem kepercayaan sebagai usaha manusia untuk memahami Sang Yang Misteri. Usaha manusia yang memfokuskan pada aspek natura untuk menemukan Sang Yang Misteri. Manusia melihat hal-hal yang bersifat kasat mata atau objek real yang dapat dilihat dan dialami serta dirasakan yang ada di seantero semesta alam. Manusia melihat dirinya sendiri dan juga melihat manusia lain, melihat hewan, pohon, air, angin, api, gunung, tanah, batu, dan lain-lainnya. Manusia melihat benda dan peristiwa yang ada di sekelilingnya. Alam sekitar di mana manusia itu hidup, perilaku manusia akan dibentuknya, sangat mempengaruhi pembentukan sistem kepercayaan yang mereka bangun. Semesta alam dirasakan sesuatu yang luar biasa. Semesta alam dirasakan dan difahami oleh manusia mempunyai cara untuk mengatur dirinya sendiri secara ajaib. Cara semesta alam mengatur dirinya penuh dengan misteri. Maka sekelompok manusia yang mencapai bahwa pengertian semesta alam mampu mengatur dirinya sendiri dengan penuh misteri. Jadi, Sang Yang Misteri adalah alam semesta itu sendiri. Oleh karena itu, muncullah istilah sistem kepercayaan panteisme. Panteisme adalah sistem kepercayaan yang mempercayai bahwa Sang Yang Misteri adalah semesta alam itu sendiri. Semesta alam itu sendiri memiliki sinergitas untuk mengatur dirinya sendiri. Jadi paham panteisme berpendapat bahwa semesta alam ini adalah Sang Yang Misteri itu sendiri. Semesta alam ini adalah Tuhan itu sendiri. Yang nomor 2, paham dinamisme. Dinamisme berasal dari kata dinamik atau kekuatan atau daya. Ada sekelompok manusia yang percaya bahwa semesta alam ini diatur oleh suatu daya atau kekuatan dari benda-benda yang ada seantero semesta alam ini. Daya kekuatan itu tidak tampak atau tidak kasat mata, tetapi dayanya luar biasa. Daya kekuatan itu mampu mempengaruhi hal-hal yang ada di sekitarnya. Pengaruh dari daya kekuatan daya itu dirasakan, bahkan mungkin dapat dilihat oleh manusia tertentu. Daya kekuatan benda-benda yang ada di semesta alam ini beraneka ragam. Ada benda matahari, ada bulan, ada angin, ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang. Seluruh benda-benda yang ada di
antero alam semesta ini satu dengan yang lain saling mempengaruhi, saling ikut ambil bagian untuk kehidupan semesta alam ini. Ikut ambil bagian secara sinergis dan harmonis dalam mengatur dan mengendalikan perubahan pergerakan semesta alam ini. Daya kekuatan yang lebih besar mempengaruhi daya kekuatan yang lebih kecil. Yang berdaya kekuatan lebih kecil menyelaraskan diri terhadap kekuatan yang lebih besar secara beraturan. Semesta alam mempunyai daya kekuatan untuk mengatur dirinya sendiri secara sinergis dan harmonis. Sang Yang Misteri itu adalah sinergitas dari daya kekuatan semesta alam itu sendiri. Daya kekuatan semesta alam bekerja sama, bersinergi untuk menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup semesta alam. Sistem kepercayaan seperti ini disebut paham dinamisme. Yang keempat, paham animisme. Ada juga sekelompok manusia yang percaya bahwa setiap benda-benda di semesta alam ini mempunyai roh, mempunyai anima, mempunyai jiwa. Jadi setiap benda di semesta alam ini, matahari, bulan, angin, api, angin, tanah, mempunyai roh. Roh atau jiwa kehidupan pada setiap benda itu menghidupi dirinya sendiri dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Roh atau jiwa dari masing-masing benda tidak sama pengaruh kehidupannya. Ada benda yang tingkat pengaruh roh kehidupannya sangat kuat, dan juga ada yang tingkat pengaruh roh kehidupannya lemah. Tingkat pengaruh roh kehidupan yang sangat kuat akan mempengaruhi roh-roh benda yang lain yang tingkat roh kehidupan lebih kecil ataupun lebih lemah. Mereka bersinergitas secara harmonis, mengatur dan menyeimbangkan kehidupan semesta alam. Sinergitas roh-roh yang ada di semesta alam inilah roh semesta alam. Segala peristiwa yang terjadi di semesta alam ini merupakan hasil sinergitas yang luar biasa dan misteri antar roh-roh yang ada di dalam alam semesta ini. Roh-roh yang ada pada alam semesta ini mempunyai cara untuk mengatur keberadaannya dan kehidupannya, untuk menjaga keseimbangan hidupnya sendiri dan juga keseimbangan keberlangsungan kehidupan semesta alam. Roh matahari, roh bulan, roh bintang, roh ombak, roh keris, roh batu, roh tumbuh-tumbuhan, roh binatang dan lain-lainnya bekerja sama secara seimbang, bersinergi untuk menjaga kehidupan semesta alam. Sistem kepercayaan seperti ini disebut paham animisme. Yang kelima, paham politeis, berasal dari kata Yunani poli itu banyak, deis itu Tuhan. Ada pula sekelompok hidup manusia yang memahami bahwa ada sesuatu pribadi-pribadi yang abstrak, yang tidak kasat mata, yang mengatur semesta alam. Di balik setiap benda atau setiap peristiwa ada yang di balik setiap benda atau setiap peristiwa yang ada di semesta alam ini ada satu pribadi yang abstrak, yang tidak tampak, tidak kasat mata, yang memiliki kuasa penuh untuk mengatur benda atau peristiwa itu. Suatu pribadi yang tidak kelihatan itu bersifat ilahi, permanen, kekal, mengatur dan mengendalikan benda atau peristiwa tertentu di semesta alam ini secara penuh kuasa. Pribadi ilahi itu biasanya disebut dengan dewa. Karena banyaknya benda dan peristiwa yang ada di alam semesta ini, maka difahamilah bahwa ada banyak yang ilahi, banyak dewa yang menguasai dan mengatur semesta alam ini. Seperti ada spesialisasi dari setiap masing-masing dewa. Contohnya bendanya matahari.
Dewanya dewa matahari. Bendanya adalah bulan, maka ada Dewi Bulan. Bendanya adalah angin, maka ada Dewa Angin. Dewa matahari spesial mengatur dan mengendalikan matahari. Peristiwa kematian yang mengatur adalah dan mengendalikan adalah dewa kematian, dewa hujan, dewa angin, dewa laut, dan lain-lain. Sistem kepercayaan seperti ini disebut paham politeisme. Kelompok hidup manusia yang mempunyai paham banyak dewa seluruh semesta alam ini adalah pribadi ilahi yang berkuasa secara spesifik dalam setiap benda ataupun peristiwa. Itulah politeis. Yang keenam, paham trimurti. Kelompok hidup manusia yang lain ada lagi mempunyai pemahaman bahwa seluruh semesta alam ini direksa atau dikuasai oleh 3 pribadi ilahi, yakni dewa saja, 3 dewa saja, yang dewa pencipta, dewa pemelihara, dan dewa pengembali ataupun dewa Brahma, dewa pencipta semesta alam, dewa Wisnu sebagai dewa pemelihara ataupun pengatur, dan dewa Siwa sebagai dewa pengembali. Ada spesialisasi tugas bagi masing-masing dewa. Paham seperti ini disebut paham trimurti. Yang ketujuh, paham dualisme. Ada lagi kelompok manusia yang berpendapat dan memahami bahwa semesta alam ini diperebutkan oleh kuasa yang luar biasa, kuasa pribadi ilahi 2 saja, yakni pribadi yang baik dan pribadi yang jahat. Pribadi yang baik disebut dengan dewa yang baik, sedangkan pribadi yang jahat disebut dewa yang jahat. Dewa yang baik dilambangkan dengan warna putih, sedangkan dewa yang jahat dilambangkan dengan warna hitam. Apabila perebutan alam semesta dikuasai oleh dewa baik, maka tandanya adalah semesta alam ini menjadi tenang. Kebaikan, keamanan, kerukunan, ketenangan, kesehatan, panenan banyak, dan kesejahteraan menyelimuti seluruh manusia. Tetapi apabila dewa jahat yang menang, maka semesta alam ini menjadi berguncang, bergolak. Manusia hidup tidak tenang, manusia hidup tidak aman, pertikaian antar manusia, perang, banyak perbuatan jahat, tidak tenang hidupnya, rasa takut menghantuinya, banyak bencana alam, tanaman rusak dan tidak panen, bertikai antar manusia, badai tornado melanda permukiman manusia, kemarau panjang, tanah longsor, dan segala sesuatu yang tidak baik melanda kehidupan manusia, termasuk pandemi. Segala sesuatu yang terjadi di semesta alam dipengaruhi oleh dewa mana yang sedang menguasai semesta alam ini. 2 dewa itu terus-menerus selalu berusaha untuk merebut kekuasaan secara misteri untuk menguasai semesta alam ini. Sistem kepercayaan seperti ini disebut paham dualisme. Yang kedelapan, paham monoteisme. Mono itu tunggal, teis adalah Tuhan. Mono, tunggal, esa. Dan juga ada lagi sekelompok manusia yang memahami bahwa hanya ada satu hakikat ilahi saja, satu person suci saja yang berkuasa meliputi seluruh semesta alam ini dari awal mulanya sampai akhir nanti, yang berkuasa, yang tidak terlihat yang tidak terikat oleh ruang dan waktu. Sang Yang Misteri adalah satu hakikat tunggal, luhur, suci, satu hakikat ilahi. Inilah yang difahami sebagai Sang Yang Misteri. Banyak dan aneka nama julukan untuk diberikan kepada Sang Yang Misteri ini. Ada yang menamai hakikat ilahi itu dengan gelar Sang Yang Tunggal. Ada yang menamai Sang Yang Maha Esa. Ada Sangkan Paraning Dumadi. Ada yang menamakan Yahweh. Ada yang menamakan Elohim. Ada yang menamakan Allah. Ada yang menamakan Tuhan. Satu hakikat ilahi yang luar biasa ini yang diberi gelar
dengan beraneka sebutan pada hakikatnya adalah suci, sakral, dan luhur, dan penuh dengan misteri. Sang Yang Misteri itu adalah satu esa kekal abadi. Satu Tuhan adalah Sang Pencipta dan penguasa langit dan bumi dari awal sampai akhir nanti. Satu Tuhan Allah meliputi seluruh semesta alam. Satu hakikat Tuhan Allah yang esa, maha kuasa, roh yang hidup, roh yang suci, roh ilahi. Tuhan yang esa yang mengatur semesta alam secara penuh dan memenuhi dan meliputi segala ciptaan dengan penuh misteri. Tuhan adalah Sang Yang Misteri itu sendiri. Tenang atau berguncangnya bumi, rukun atau bertikainya manusia, baik buruknya situasi dan segala peristiwa yang ada, apa saja terjadi di semesta alam ini adalah dikendalikan oleh kehendak Tuhan Allah yang esa dan penuh dengan tanda yang misteri. Sistem paham kepercayaan seperti ini disebut paham monoteisme. Tuhan Sang Yang Misteri itu esa, memenuhi dan meliputi segala sesuatu. Tetapi segala sesuatu itu bukanlah Tuhan. Sang Yang Misteri yang dipahami sebagai hakikat ilahi yang esa dan suci itu berkuasa melakukan apa saja sesuai dengan kehendaknya. Ia tidak terikat oleh ruang dan waktu. Ia adalah roh yang suci. Faham keagamaan apapun jenisnya perlu dipelajari, dikritisi dengan cermat dan dengan pikiran yang jernih. Oleh karena itu menemukan kebenaran untuk menemukan kebenaran sejati. Jadi kita harus memahami setiap paham-paham keagamaan itu agar kita mampu untuk menemukan kebenaran yang sejati. Oleh karena itu, kiranya menurut hemat kami, sistem kepercayaan atau agama itu tidak perlu diperdebatkan. Karena perdebatan sifatnya lebih didominasi untuk mencari kemenangan, bukan untuk mencari kebenaran. Apalagi melontarkan ujaran kebencian terhadap agama lain. Pasti itu jauh dari kebenaran. Semua paham dan sistem kepercayaan apapun namanya akan selalu dan terus berproses serta berkembang untuk membaharui diri menuju kepada kesempurnaan dan kebenaran yang sejati, yakni Tuhan Sang Yang Misteri. Dia itulah ada yang menyebutnya dengan Tuhan. Dia itulah yang sempurna adanya. Tuhan Allah yang misteri itu adalah yang sempurna adanya. Manusia tidak akan mungkin memahami Tuhan Sang Yang Misteri itu dengan total. Karena manusia adalah ciptaannya, sedang Sang Yang Misteri itu adalah Sang Pencipta sendiri. Sekian, terima kasih. Semoga bicara belasan menit ini bermanfaat bagi kita semua. Tuhan memberkati kita semua. Amin.